Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Torik Rojo di podcast kita kali ini. Oke, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih ke teman-teman gimana kabarnya hari ini. Apakah sedang lesu, letih, atau karena mungkin baru awal-awal minggu. Tapi ya, aku harap teman-teman selalu semangat lah ya dalam menjalani hari-harinya. Oke, teman-teman, eh, kita kan lagi apa ya, dalam kondisi yang semuanya lagi serba susah dalam keadaan pandemi, yang punya usaha lagi turun-turunnya omset, yang punya pekerjaan juga lagi WFH dari rumah yang mana sangat tidak efisien, yang teman-teman pelajar juga eh, belajar dari rumah lewat YouTube, lewat ya e-learning yang disediakan oleh berbagai lembaga pendidikan, eh, sangat-sangat tidak efektif begitu. Dan yang membuat semua ini menjadi masalahnya adalah ketika kita sudah mulai berada pada fase-fase bosan, di mana kita sangat bosan dengan kehidupan yang serba di rumah, serba terisolasi dari dunia luar, tidak ada human emotional contact, tidak ada bercengkrama dengan teman-teman sekitar kita, tidak ada eh, tertawa dengan teman tongkrongan lah, apalah. Kita mulai kehilangan yang namanya harapan. Kita mulai kehilangan yang namanya harapan tentang hari esok yang lebih baik. Dan semoga kita semua tidak kehilangan harapan ini. Dan kita harus terus berusaha dengan tetap mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan atau diberlakukan oleh pemerintah dan WHO selaku Badan Organisasi Dunia. Oke, kita hari ini mau ngomongin tentang mimpi dan harapan. Pasti untuk mengisi ke kekosongan teman-teman semua. Aku di sini mau ngajak teman-teman berbicara tentang mimpi dan harapan. Nah, mungkin semua orang punya mimpi dan harapan mereka masing-masing, tapi di sini aku coba rangkum eh, beberapa kategori mimpi ya. Mungkin semua orang dan teman-teman di sini, teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga punya seperti itu, dan sepertinya ini adalah eh, mimpi, harapan dan impian yang akan dilakukan semua orang ketika mereka memang memiliki kemampuan untuk itu. Nah, jadi eh, mungkin teman-teman di sini punya mimpi yang dikhususkan untuk keluarga, untuk diri sendiri, untuk teman-teman di sekitar, untuk masyarakat, untuk apalah apalah, pasti banyak banget seperti itu. Tapi di sini aku mau coba rangkum beberapa mimpi yang pasti teman-teman punya. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah mimpi untuk membahagiakan orang tua. Ya, ini sangat-sangat mimpi yang sangat-sangat mainstream, pasti semua orang punya, semua orang ingin membahagiakan orang tuanya. Ya, kecuali orang-orang yang mungkin ada pengalaman buruk sama orang tuanya ya. Semoga diberikan kekuatan untuk menghadapi itu semua. Jadi membahagiakan orang tua. Pasti orang-orang yang masih memiliki orang tuanya lengkap, masih sehat, ataupun eh, masih panjang umur orang tuanya, dan semoga orang tua kita semua juga panjang umur, amin. Pasti ingin membahagiakan orang tuanya, entah itu lulus dari pendidikan yang sekarang, entah itu memberangkatkan orang tua kita pergi liburan kemana, ataupun yang muslim mungkin ingin memberangkatkan orang tuanya pergi umroh atau haji. Well, itu aku rasa semua orang punya impian itu, membahagiakan orang tua. Dan pasti kalau membahagiakan orang tua, gak jauh-jauh dari yang namanya kita eh, sedi- membalas sedikit dari jasa mereka ke kita, karena kita nggak akan mungkin membalas semua jasa orang tua kita pada saat mereka membesarkan kita gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang bisa aku eh, yang bisa aku berikan sedikit rekomendasi ke teman-teman dalam membangun orang tua itu bagaimana caranya. Teman-teman jangan kasih apa yang teman-teman mau kasih, tapi
teman-teman tanya dulu ke orang tua teman-teman. Kira-kira mereka maunya apa nih? Entah teman-teman misalnya punya orang tua yang hobinya berkebun, ya belikan deh apa tuh set berkebun, misalnya dibelikan set berkebun kayak pot tanaman ataupun pupuk yang bagus, bibit yang bagus, tanaman yang bagus seperti itu. Nah teman-teman bisa itu, kalau misalnya teman-teman nanti ternyata kaya banget nih, teman-teman bisa tuh boleh beliin apa tanah untuk mereka berkebun. Nah itu bakal mereka senang banget seperti itu. Biasanya orang tua kan ya hobinya kalau nggak menjahit ya berkebun seperti itu. Kemudian juga untuk membagikan orang tua, gimana caranya? Kalau misalnya teman-teman rasa rumah yang teman-teman tinggali sekarang kurang luas ya untuk satu keluarga besar, mungkin teman-teman bisa belikan rumah yang baru yang mungkin lebih luas ataupun yang biasanya orang tua itu suka dengan tempat yang tenang dan sepi ya. Jadi mungkin teman-teman bisa carikan tuh rumah di eh, pinggiran kota yang lumayan tenang, lumayan sepi dari hiruk pikuk kehidupan perkotaan. Nah, itu orang tua pasti bakal senang banget punya tempat yang tenang, sepi untuk mereka habiskan berdua seperti itu. Itu tips untuk membahagiakan orang tua. Jadi jangan berikan apa yang kita mau, tapi kita tanya dulu, kita kira-kira orang tua kita mau apa nih? Apakah orang tua kita pengen jalan kemana, kita tinggal ikutin. Ma, pa pengen pengen jalan pengen liburan kemana bulan ini? Oh, papa mau kesini, mama mau kesini. Kita anterin, kita layanin sebagai anak. Sesekali berbakti kepada orang tua. Seperti itu ya. Itu untuk yang pertama. Kemudian, yang kedua adalah bekerja di tempat impian. Ini aku yakin semua orang pasti punya impian seperti ini. Bekerja di tempat yang mereka sangat inginkan. Misalnya, teman-teman di sini yang misalnya ada yang kuliah atau kerja di ada yang kuliah di mana di teknik pertambangan misalnya, di teknik pertambangan, di teknik geologi, itu pasti ingin bekerja di tempat impian yang selinier gitu kan. Kalau bahasa sainsnya selinier, yang sejalan gitu dengan pendidikan teman-teman. Misalnya tadi kuliah di teknik pertambangan atau kuliah di teknik geologi atau kuliah di geofisika, ya pasti impiannya ujung-ujungnya bekerjanya kalau nggak di pertambangannya menjadi konsultan, seperti konsultan pertambangan seperti itu. Bisa jadi bekerja di mana, di Chevron, di Pertamina, di El Nusa seperti itu. Banyak banget tuh eh, bekerja di tempat-tempat impian seperti, atau misalnya teman-teman yang kuliah di HI pasti tujuan tertingginya ya kerja di perusahaan besar ataupun bekerja di kedubes. Itu sangat 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 hebat seperti orang-orang yang bekerja di tempat impian, dan semoga kita semua bisa bekerja di tempat yang kita inginkan ataupun membuat lapangan pekerjaan baru, membuat bisnis usaha baru seperti itu. Itu untuk yang kedua, bekerja di tempat impian. Kemudian ada lagi, semua orang pasti ingin memiliki properti pribadi. Properti itu apa? Properti itu nggak selalu rumah, tapi bisa juga seperti misalnya pengen mobil apa, pengen mobil Ferrari, pengen mobil Lamborghini, nggak apa-apa, bermimpi aja dulu. Kita bermimpi, aku pengen punya mobil Lamborghini misalnya, aku pengen punya rumah di kawasan Bintaro, rumah di kawasan BSD misalnya. Kita bermimpi aja dulu, nggak apa-apa. Jangan takut bermimpi. Orang-orang yang takut bermimpi adalah orang-orang yang eh, takut untuk menantang dirinya sendiri. Karena ketika kita udah berani bermimpi, sisanya adalah bagaimana kita mewujudkan mimpi itu. Seperti itu. Kalau misalnya ingin memiliki properti pribadi, misalnya pengen punya eh, apartemen yang bagus, yang misalnya di mana, di kawasan Ancol, apartemen di kawasan Ancol, wah itu hal yang sangat hebat seperti itu. Nah, ini memiliki properti pribadi, misalnya ingin punya koleksi apa, misalnya ingin punya koleksi jam Rolex, so be it, mimpiin aja dulu, ditulis.
Ditulis di kertas, aku ingin punya jam Rolex Submariner warna hijau, Submariner Gold. Tulis. Atau aku pengen mobil eh, Supra, Honda Supra. Nah, tulis aja dulu, nggak apa-apa. Ditulis, di keep. Kalau misalnya kita lagi lesu, kita lagi kurang semangat, dibuka lagi mimpi-mimpi itu, dan mungkin kemungkinan besar kita akan jadi semangat lagi untuk mengejar mimpi-mimpi itu. Itu adalah yang ketiga, memiliki properti pribadi. Kemudian ada lagi yang keempat, setelah memiliki properti pribadi, ini nggak jauh-jauh dari properti sebenarnya. Bisa berupa aset, yaitu ingin memiliki usaha sendiri. Jadi misalnya teman-teman udah punya modal nih, pasti orang-orang yang udah bekerja lumayan lama, yang hidupnya udah lumayan mapan, pastinya mereka punya tabungan kan. Nah, kita sebagai masyarakat, kita sebagai orang-orang di kalangan orang muda, di kalangan muda, itu jangan lagi apa ya? Jangan lagi bermindset bahwa uang itu harus dikumpulkan dan juga ditabung. Tapi bagaimana caranya uang di tabungan itu kita putar lagi supaya uang itu menjadi aset, nggak diam. Karena kalau uang itu bisa kena inflasi, tapi kalau aset kena inflasi pun ya masih bisa tetap berkembang asetnya. Misalnya teman-teman punya uang nih, teman-teman beliin saham, misalnya beliin berapa puluh slot, berapa puluh lot gitu saham, misalnya teman-teman beli saham apa, beli saham Antam atau beli saham apa ya, PT Holcim misalnya, beli beli aja gitu. Ini lebih ke aset, usaha ini lebih ke aset. Atau teman-teman yang nggak suka saham, ribet pusing, ilmunya nggak banyak. Aku lebih suka jalan langsung, bisa buka usaha yang lebih konkret, misalnya buka cafe atau buka all shop ataupun buka jadi bikin produk sendiri, bikin clothingan ataupun buka jasa apa, misalnya jasa editing video ataupun jasa desain. Itu bisa banget. Nah, teman-teman bisa banget bikin mutar uang yang teman-teman punya pada aset-aset berupa usaha mandiri ataupun teman-teman eh, invest uang teman-teman menjadi aset dalam bentuk saham dan surat-surat berharga. Itu bisa banget. Itu adalah yang keempat, yaitu memiliki usaha sendiri dan memiliki aset. Oke? Jadi jangan biarkan kita bekerja untuk uang, tapi kita bekerja untuk uang dulu dalam beberapa saat, dan sisanya biarkan uang yang bekerja untuk kita. Gimana caranya? Teman-teman akan temukan sendiri nanti ketika teman-teman udah sampai di waktunya. Oke, kemudian selanjutnya, hal yang pasti diimpikan semua orang yaitu melakukan hobi yang diminati. Misalnya teman-teman, kayak aku ya, misalnya aku di bidang desain, minatnya desain tentang marketing. Jadi impian aku adalah menguasai ilmu tentang desain marketing. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman punya minat tentang apa? Misalnya teman-teman punya minat tentang editing video atau tentang eh, membuat film, jalankan. Coba aja dulu, pelajari ilmunya sebentar, coba praktek, bikin, execute, evaluate. Seperti itu. Jadi teman-teman punya hobi, kita pelajari hobi kita benar-benar, kita seriusin, dan kita kuasai ilmunya. Setelah itu kita execute ilmu itu. Atau mungkin teman-teman ingin apa ya, ingin menjadikan hobi itu menjadi sebuah pekerjaan, bisa, sangat bisa ketika teman-teman udah sangat apa ya, menguasai hobi tersebut. Misalnya udah banyak banget kok contoh-contoh orang-orang yang bekerja dalam bidang hobi mereka. Misalnya banyak ya, katakanlah sekarang zamannya orang-orang main game mobile ya di HP. eh Mereka sekarang kebanyakan orang-orang itu jadi pro player, jadi profesional player.
Jadi mereka main game itu dibayar, tapi kerjaannya ya main game setiap hari. Setiap hari, setiap saat, 4 jam sekali istirahat, 4 jam sekali istirahat. Itulah pro player. Dan mereka nggak hanya main game, tapi mereka juga belajar bagaimana nih taktiknya, bagaimana nih strateginya. Mereka sharing, mereka punya pelatih, dan mereka harus profesional. Kapan waktunya main game, kapan waktunya istirahat, kapan waktunya harus stop main game, kapan waktunya harus olahraga. Mereka harus taat benar sama klub, seperti itu. Jadi itulah impian kelima yang semua orang pasti ingin, yaitu melakukan hobi yang diminati. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke impian berikutnya, yaitu belajar hal baru. Misalnya nih, teman-teman gak pernah ikut bela diri, tapi teman-teman pengen belajar. Nah, itu salah satu impian. Impian juga. Impian semua orang pasti, mereka orang-orang selalu penasaran dengan yang namanya hal-hal baru. Kalau misalnya teman-teman penasaran dengan hal baru, misalnya kayak aku dulu sebenarnya eh kenal yang namanya musik genre K-pop, tapi aku nggak begitu perdalami karena waktu itu aku lebih suka musik-musik western, kayak just say kayak Bruno Mars, Maroon 5, musik-musik jadul kayak Roxette dan eh, teman-temannya. Tapi kenapa sih kok fans-fans K-pop ini, aku penasaran gitu. Aku penasaran kenapa sih fans-fans K-pop ini eh, sangat fanatik terhadap idolnya, terhadap idolanya. Aku pelajari, oh ternyata karena idolanya melewati masa-masa yang sangat sulit sebagai seorang eh, sebagai seorang idol, sebagai seorang trainee sebelum menjadi idol. Jadi idol Korea itu, idol K-pop itu, mereka kadang trainee sampai bertahun-tahun sebelum menjadi idol. Mereka latihan nari berbelas-belas jam, latihan nyanyi, latihan folk, latihan dance-nya itu sampai kadang sampai pagi. Itu hal-hal yang membuat para fans K-pop fanatik dengan idolanya. Seperti itu. Seperti itu ya. Jadi aku jadi paham kenapa nih fans K-pop jadi fanatik banget sama idolanya. Kenapa fans K-pop fanatik sama idolanya? Kenapa fans K-pop sering marah kalau idolanya dibilang plastik? Begitu ya. Walaupun ya ada beberapa yang operasi plastik ya, kecil-kecilan. Tapi banyak juga kok fans, banyak juga idol K-pop yang setahu aku nggak operasi plastik, dan ya emang mereka ganteng, lebih ganteng dari kita kita yang dengar podcast ini, seperti itu ya. Ya, jadi mungkin itu belajar hal-hal baru, belajar tentang hal-hal yang awalnya nggak kita sukai, kenapa kita nggak suka, seperti itu. Itu juga bisa mengurangi kebencian kita terhadap sesuatu. Orang kelahi, orang perang itu karena mereka nggak ngerti pemahaman satu sama lain, mereka nggak belajar. Mengapa eh, orang kenapa Hitler nggak suka sama orang Yahudi? Ya karena Hitler nggak paham Yahudi itu seperti apa. Karena Hitler cuma tahu Yahudi dari orang-orang yang dia lihat, tapi dia nggak belajar agama Yahudi yang benar itu kayak gimana. Seperti itu. Kalau misalnya kita saling paham satu sama lain, oh kita nggak akan bawa pusing hal-hal perbedaan, karena kita mau belajar hal-hal baru. Dan aku harap teman-teman yang dengar ini juga bisa belajar hal-hal baru, belajar tentang agama lain, mengapa agama lain seperti ini, mengapa agama ini seperti ini. Jadi kita lebih paham terhadap satu sama lain dan tidak menimbulkan clash yang akhirnya malah merugikan kita semua. Seperti itu, oke? Jadi pesan dari aku untuk teman-teman dalam poin ini adalah jangan takut untuk belajar hal baru. Karena belajar hal baru tidak akan membuat teman-teman rugi sedikit pun. Oke, itu adalah impian keenam yang pasti semua orang punya dan harus semua orang punya. Kemudian
Kita lanjut ke impian ketujuh, yang pasti semua orang ingin lakukan, yaitu traveling. Ya, pasti semua orang ingin traveling, entah itu traveling ke eh, dalam negeri, mau keliling Indonesia, mau mendaki semua gunung di Indonesia, mau pergi keliling Eropa, mau menjelajah taman-taman bunga di Belanda, mau pergi ke Disneyland di Jepang, mau keliling Disneyland yang di Amerika, yang di Eropa, ataupun mau pergi ke Hogwarts, Kastil Hogwarts di England kalau nggak salah, atau di Jerman. Aku juga lupa. Itu adalah mimpi yang semua orang pasti punya, traveling. Kalau teman-teman nggak punya mimpi traveling, teman-teman lebih baik tulis sekarang dalam list teman-teman impian yang ingin teman-teman lakukan, traveling. Karena traveling itu membuka mata teman-teman, membuka pikiran bahwa dunia ini sangat luas. Dunia ini dipenuhi oleh hal-hal yang indah, yang terlalu indah dan terlalu sayang untuk kita hancurkan, untuk kita rusak. Punya pemandangan yang luar biasa bagusnya sehingga bisa bikin teman-teman nangis waktu teman-teman lihat. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, kalau misalnya belum punya uh, poin traveling di to-do list teman-teman, di impian teman-teman, better write it down. Oke? Lebih baik teman-teman tulis. Itu untuk traveling. Kemudian, ini bukan impian tapi apa ya? Lebih ke harapan. Poin ke-8 ini adalah kita semua pasti berharap kita bertemu dan dipertemukan dengan orang-orang baik. Ya, siapa yang mau bertemu dengan orang jahat? Kalau kita bertemu dengan orang jahat, kalau kita nggak pandai-pandai ambil hikmahnya, kita ikutan jahat. Kita malah benci orang itu. Tapi harapan kita semua pasti kita ingin bertemu dengan orang-orang baik. Karena ketika orang-orang di sekeliling kita baik, kita juga baik. Tapi jangan juga kita membenci orang yang apa ya, sikapnya kurang baik. Kita nggak bisa lakukan itu. Kita manusia. Kita selalu punya sisi jahat yang kita nggak tahu. Kita selalu punya sisi buruk yang mungkin orang lain nggak suka tapi kita nggak tahu. Kita ini manusia bukan dewa. Jadi kita ada sisi buruknya, ada sisi baik. Tapi alangkah lebih bagus kalau misalnya sisi baik kita lebih banyak daripada sisi buruk. Dan jangan banget, please tolong jangan untuk membenci orang yang punya perilaku buruk. Kalau misalnya teman-teman nggak bisa kasih tahu dia, nggak bisa mengingatkan dia, you better shut your mouth up. You better shut your mouth down, oke? Okay? Karena ya daripada kita nggak kasih solusi, daripada kita ngomong nggak jelas ke orang itu, gibahkan orang itu, ya lebih baik kita diam. Ingat, kita harus berkata bijak, men. Kita harus berkata baik atau diam. Pilihannya cuma dua. Kita harus berkata baik atau diam. Kalau misalnya teman-teman mau ngeluh tentang orang itu, mau apa ya, istilahnya mau berkeluh kesah, mau misuh-misuh tentang orang itu, ya teman-teman luapkan ngomong sendiri ketika teman-teman lagi sendirian. Jangan kita sebarkan energi negatif ke orang-orang di sekitar kita. Jadi orang-orang di sekitar kita nanti malah yang ada ikut negatif. Oke? Jadi berkata baik atau diam. Itu adalah poin untuk nomor 8, bertemu dengan orang-orang yang baik. Kemudian, poin nomor 9. Impian yang semua orang pasti punya, yaitu membina hubungan baik dengan teman-teman yang sudah dimiliki. Mungkin teman-teman di sini bisa katakan, aku punya teman 100 orang, aku punya teman 1000 orang, aku punya teman banyak banget. Tapi berapa orang teman yang benar-benar ada di saat kalian membutuhkan mereka? 1, 2, atau mungkin 3, atau mungkin tidak sama sekali. Jadi yang harus dilakukan adalah kita harus mencari yang mana nih teman yang benar-benar teman, yang mana nih teman yang cuma
And fake friend cuman mau cari benefit dari kalian, cuman mau memanfaatkan kalian. Ya tapi jangan juga biarin orang yang gak ada benefitnya ke kita terpuruk sendirian. Kita kalau bisa kita angkat ya, kita angkat. Tapi jangan juga untuk meninggalkan orang-orang yang terpuruk itu tadi, seperti itu ya. Jadi kita cari teman-teman yang baik sama kita, kita harus baik sama mereka. Walaupun gini, aku selalu punya prinsip kalau berteman itu adalah kalau kita bisa bantu teman kita, kita bantu. Karena kalau hari ini aku bisa bantu, mungkin di tahun-tahun berikutnya, 10 tahun kemudian, aku yang perlu bantuan sama dia. Kita nggak pernah tahu kapan roda itu berputar. Mungkin sekarang, hari ini aku bisa bikin podcast ini di ruang kamarku yang sejuk, yang adem, yang ada AC-nya enak, punya segala privilege, mau makan tinggal makan, mau minum tinggal minum, mau beli ini tinggal beli. Sekarang aku lagi di atas, aku bisa bikin podcast ini dengan segala privilegeku. Tapi mungkin besok, lusa, ataupun tahun-tahun berikutnya, ketika roda aku di bawah, aku setidaknya punya teman-teman yang mau berada di dekat aku, berada di sisi aku. Dan aku nggak berharap mereka bantu. Tapi kalau mereka bantu, ya it's better. Tapi kalau misalnya mereka nggak bantu pun, at least teman-temanku ada di sisiku. Dan itu yang perlu kita cari, teman-teman. Kita perlu cari orang yang bisa dibilang kalau mereka nggak bisa bantu, tapi mereka ada di sisi kalian. Ketika kalian lagi di masa-masa sulit, at least teman kalian ada di sisi kalian dan kalian bisa cerita ke teman-teman kalian. Seperti itu. Apakah kalian sudah punya teman yang seperti itu ketika kalian lagi di bawah? Dan teman kalian yang ini mau mendengarkan cerita dan keluh kesah kalian? Apakah punya? Tanyakan sendiri. Kemudian terakhir, dan untuk menutup podcast kali ini adalah semua orang pasti ingin pada akhir masa mudanya pasti ingin berkeluarga. Ya, bertemu dengan orang-orang baik, ketemu dengan orang sepemikiran yang enak diajak ngobrol sampai berpuluh-puluh jam misalnya. Ketemu dengan orang-orang yang pemikirannya sama, ketemu dengan orang-orang yang enak di hati, enak diajak ngobrol, enak dipandang. Pada akhirnya, ya kita semua akan menikah. Walaupun aku nggak maksa teman-teman untuk menikah, karena ada juga kan yang mungkin nggak mau menikah. Ya, it's up to you, nggak masalah. Tapi ya jelas berkeluarga itu menurut aku ya pasti semua orang ingin berkeluarga seperti itu. Jadi aku masukkan. Oke, jadi kalau ditanya mimpi dan harapan yang semua orang pasti miliki dan sebenarnya harus dimiliki, ya itu 10 itu tadi yang aku kasih ke teman-teman. Mungkin teman-teman di sini ada miss 1-2 poin yang teman-teman belum catat di jurnal teman-teman untuk teman-teman wujudkan. Ya mungkin bisa ditulis, dipertimbangkan lagi, mau ditulis nggak nih, mungkin ya teman-teman punya impian baru untuk dikejar, untuk dicapai seperti itu. Dan aku ngomong kayak gini bukan berarti aku orang yang hebat, aku orang yang menggapai mimpi-mimpiku. Kemarin aku ada tugas menulis 100 impian, tugas kuliah. Dan kalau teman-teman mau jawaban jujur dari aku, apakah aku sudah menyelesaikan beberapa dari impian itu? No. Nggak ada satupun
impian dari 100 itu yang aku selesaikan sekarang. Yang udah aku selesaikan itu belum ada satupun. Karena memang impiannya yang aku adalah impian yang jangka panjang banget, yang 10 tahun lagi baru bisa terwujud, baru bisa selesai impian itu. 15 tahun lagi baru bisa terwujud. Jadi, kalau ditanya apakah 100 impian aku udah ada yang selesai, belum. Karena 100 impian aku itu benar-benar impian yang jangka panjang banget, 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 banget. Seperti itu. Apakah teman-teman juga punya impian jangka panjang? Atau impiannya masih sebatas tahun untuk setahun ini, untuk 2 tahun, untuk 5 tahun ke depan? It's okay. Yang penting jangan takut bermimpi, jangan berhenti untuk bermimpi, dan jangan takut untuk mewujudkan mimpi teman-teman. Oke, itu dia. Saya Torik Rojo, dan terima kasih sudah menemani saya berbicara panjang lebar banget ngalor ngidul selama 30 menit ini.